Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan praktikum mengenai pertulangan. Jadi udah mulai dari minggu ini ya, kita udah masuk ke pertulangan. Untuk minggu pertama kita akan belajar tentang tulang kepala. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, bro dapat dicukupkan? Aku izin share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk minggu ini kita sudah masuk ke praktikum mengenai tulang. Nanti pertulangan itu terdiri dari tulang aksial, itu dari kepala, terus tulang belakang, terus nanti di pertemuan selanjutnya nanti ada tulang alat gerak gitu ya, kaki depan sama kaki belakang. Nah, untuk minggu ini kita akan berfokus ke osa kranii. Nah, tulang kepala itu pertama terbagi menjadi dua sistem tulang gitu ya, dua pertulangan. Yang pertama ada tulang-tulang penyusun kepala, osa kranii, sama tulang-tulang penyusun wajah atau osa fasciae. Yang akan kita pelajari pertama adalah osa kranii atau tulang-tulang penyusun kepala. Nah, ini untuk vocabnya mungkin bisa di screenshot oleh teman-teman. Kemudian ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas untuk pretestan tadi. Soal nomor 1, osa kranii yang termasuk dalam kelompok ganda. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Kak. Oke, boleh dari Lupita. Os frontal, os parietal, sama satunya os temporal. Oke. Dia masuk dalam kelompok ganda itu ada 3, os frontal, os parietal, dan os temporal. Sedangkan yang kelompok tunggal gitu ya, itu ada os interparietal, os sphenoidal, os ethmoidal, sama satu lagi os interparietal, ethmoidal, sama sphenoidal gitu ya. Nah, maksud dari kelompok ganda ini berarti tulangnya itu dia berjumlah kanan kiri gitu ya. Jadi kalau dibelah dia bisa dibelah gitu. Makanya namanya kelompok ganda. Nah, itu benar yang nomor 1 ya jawabannya. Terus nomor 2, pada hewan kuda terdapat bentukan khusus berupa lubang pada os occipital. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Kak. Foramen lacerum. Oke, Fania. Foramen lacerum ya. Nah, oke, foramen lacerum benar ya. Foramen lacerum itu khusus bentukan lubang pada kuda. Nanti selanjutnya akan kita bahas dia tuh lubang apa sih gitu. Selanjutnya nomor 3, tempat keluarnya medula spinalis dari cavum cranii menuju canalis vertebralis. Ini ada yang mau jawab? Izin jawab, Kak. Izin menjawab, Kak. Oke, Nurul. Chandra boleh. Ya, foramen magnum. Foramen magnum. Oke, foramen magnum. Nanti letaknya kita lihat di preparat itu di mana. Untuk fungsinya sendiri, dia sebagai tempat keluarnya dari medula spinalis itu. Oke, betul. Selanjutnya, tulang yang menjadi batas antara cavum cranii dengan cavum nasi adalah yang lain, jawab. Os ethmoidal. Siapa yang jawabnya? Lupita. Apa tadi? Os ethmoidal. Os ethmoidal. Oke, betul ya, os ethmoidal. Jadi kita lihat juga bentukannya di preparat. Terakhir, pada kuda, tulang pelipis tampak menonjol atau cembung yang disebut Planum temporalis. planum temporalis. Oke, Lupita ya. Planum temporalis betul. Nanti kita lihat juga bentukannya seperti apa pada kuda. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke bagian tulang. Nah, ini untuk preparat tulang seperti ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang harus diingat gitu ya untuk belajar tulang itu pertama adalah orientasi. Jadi dalam belajar tulang ke depannya kita harus tahu dulu orientasinya, di mana sisi lateral, mana medial, nanti mana kranial, caudal, sama sinister dexter gitu ya. Jadi kanan kiri,
dalam atau luar, sama ya depan belakang gitu. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu dari sisi lateral. Nah, kalau pada tulang kepala sendiri, untuk sisi lateral itu ditandai dengan cavum orbita ini. Jadi rongga pada mata ini untuk menandai sisi lateralnya. Kemudian untuk bagian kranialnya yang bagian depan sini dia terlihat lebih halus. Nih. Nah, itu untuk bagian sisi lateral. Kemudian untuk bagian kranial, kita tahu kranial itu kan menuju ke depan ya, berarti yang paling depan itu ada hidung gitu di sini ya. Nah, untuk rongga hidung ini berarti dia menunjukkan sisi kranial. Berarti kalau pada gambar yang kiri atas, kranialnya itu yang di sebelah kiri. Nah, kita udah tahu nih lateral mana, kranial mana, terus kita nentuin sinister sama dexternya. Nah, cara nentuin kanan kirinya, kalau dari aku sendiri, aku ngebayangin berdiri di belakang dari tulang itu. Misalkan di sini. Nah, setelah aku berdiri di sini kan, nanti aku ngebayangin aku madepnya sama kayak si tulang ini. Nah, berarti arah tempat aku ngadepnya itu dibilang bisa di sisi sinisternya gitu. Jadi kalau misalkan aku madep sini, berarti kan yang kelihatan nanti sebelah sinisternya gitu ya. Nah, berarti tulang itu adalah sebelah sinister. Jadi untuk yang gambar kiri atas sama gambar yang atas kanan ini adalah dilihat dari sisi lateral terus sinister gitu. Sisi lateral juga sebelah kiri. Ini untuk hewan kuda, yang kanan untuk hewan kambing. Nah, untuk gambar bawah sendiri ini juga sama, kita nentuin lateralnya, kemudian kranialnya mana, baru setelah itu kita nentuin sinister dexternya. Kita tinggal berdiri di belakangnya. Kalau ini berarti di sini ya, di belakang dari hewannya. Terus kita tinggal madep sama kayak hewannya, terus nanti tinggal ngebayangin, oh kelihatannya dari sisi sebelah dexter gitu. Nah, itu untuk lateral. Kemudian untuk medial, ini sangat kelihatan jelas ya bedanya medial sama lateral itu apa. Pertama, kalau medial tadi nggak ada cavum orbitanya, melainkan adanya cavum cranii. Nanti kita bahas gitu ya, cavum cranii. Terus sama yang bagian depannya ini agak berantakan gitu ya. Kalau yang lateral kan tadi cukup halus, tapi kalau yang ini agak berantakan gitu. Nanti berarti menandakan sisi medial. Nah, terus untuk tulang ini, ya ini adalah belahan dari tulang sebelah kanan, makanya medial dexter dari sapi itu. Ya kan, karena ini kan belahannya sebelah kanan, lateralnya di baliknya gitu ya. Ini punyanya sebelah dexter gitu. Nah, selanjutnya kita udah bahas di bagian cavumnya gitu. Tadi di cavum cranii terlihat dari sisi medial. Nah, cavum sendiri kan adalah rongga ya. Rongga sendiri adalah sebagai tempat kedudukan dari organ gitu. Nah, untuk cavum cranii sendiri nanti dia di dalamnya ada otak gitu ya. Jadi dia diisi oleh otak. Terus ada cavum nasi. Cavum nasi nanti dia rongga untuk rongga hidung gitu ya. Berarti untuk kedudukan dari hidung gitu. Terus ada cavum oris nomor 3 ini, dia rongga di mulut, berarti tempat kedudukan sistem pencernaan bagian depan, seperti gigi, terus juga lidah gitu. Terus ada cavum orbita di sini. Nah, cavum orbita sendiri ini nomor 4. Ini berarti tempat kedudukannya dari bola mata gitu ya. Orbita itu mata gitu ya. Terus cavum timpani ini rongga telinga. Ini berarti tempat kedudukannya organ gitu. Organ telinga juga keseimbangan gitu ya. Sini. Nah, selanjutnya selain cavum juga tulang kepala itu terdiri dari 7 tulang. Yang pertama ada os sphenoidal. Dia sebagai basis daripada cavum cranii. Kemudian di kranialnya itu ditemukan os ethmoidal nih. Nah, tadi kan os ethmoidal dia sebagai pembatas gitu ya. Sebagai sekat antara cavum cranii ini yang sebelah kanannya dengan cavum nasi yang sebelah kirinya gitu. Jadi os ethmoidal di tengah-tengahnya. Selanjutnya, tulang lain penyusun daripada tulang kepala ada os parietal. Ini dia sebagai terkadang dia bergabung juga dengan os frontal, juga kadang dia membentuk pelipis dengan os temporal gitu ya. Ada di atas sini. Kemudian selanjutnya ada os temporal. Ini tulang yang fungsinya dia melindungi organ pendengaran juga keseimbangan gitu, membantu untuk melindungi organ pendengaran dan keseimbangan. Dia tulang pelipis os temporal ini. Kemudian yang di atas ini ada os frontal, dia adalah tulang paling luas gitu ya di daerah kepala yang menutup atau sebagai penutup dari
daripada kafum cranii. Jadi rongga kepala tadi kan di atasnya tuh nanti ada kafum cranii. Jadi sebagai atapnya gitu. Sebagai atapnya untuk os frontal ini. Nah, selanjutnya nomor 11 ini ada os interparietal. Dari namanya kan inter antara, parietal berarti di antara tulang parietal. Kan parietalnya di sini ya, di kanan dan kiri ini, kanan, kiri. Di antara sini ada os interparietalnya. Terus ada os occipital nih. Jadi sebesar ini disebut dengan os occipital, di mana os occipital sendiri adalah tulang dinding kaudal. Jadi dinding belakang daripada kranium atau tulang tengkorak itu. Jadi dia luas gitu ya. Letaknya di belakang atau di kaudal. Nah, itu untuk pembagian tulang-tulangnya. Jadi ada 7 tulang penyusun, juga ada 5 kafum. Kemudian di os occipital terdapat beberapa bentukan. Jadi kita udah masuk ke bentukan-bentukan di tulang ya. Yang pertama ada nomor 13 ini, condylus occipitalis. Condylus itu kan bungkul sendi gitu ya. Occipitalis berarti os occipital. Nah, berarti fungsinya ini sebagai pertautan sendi nanti untuk di tulang selanjutnya. Jadi dia bertautan dengan sendi di tulang dengan tulang vertebra cervicalis pertama. Itu. Jadi untuk tulang leher pertama itu di sini pertautnya. Kemudian nomor 14 di lateralnya, di luarnya lagi nih, ketemu bentukan yang menonjol disebut dengan processus jugularis. Processus kan tonjolan gitu ya, taju jugularis atau paramastoideus namanya. Nah, kemudian di antara condylus occipitalis dengan processus jugularis ditemukan yang namanya fossa condylaris nih yang nomor 15. Yang mana nanti di fossa condylaris dapat ditemukan foramen hypoglossum. Nanti kita lihat foramen hypoglossumnya. Nah, selanjutnya di os occipital juga ditemukan itu ya tepian tajam namanya crista occipitalis externa nih yang mengarahnya vertikal. Ini adalah crista occipitalis externa. Dia akan ke atas, kemudian berlanjut kanan kiri ini yang nomor 17 menjadi crista nuchalis. Jadi tepian tajamnya jadi crista nuchalis. Tuh. Nah, kalau di bawahnya dari crista occipitalis externa itu nanti ditemukan lubang besar, ini yang namanya foramen magnum tadi. Sebagai tempat lewatnya dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang gitu. Ini cukup gede ya foramen magnum. Kemudian nomor 19, ini kalau pada sapi dapat ditemukan protuberansia intercornuale. Inter itu kan di antara, cornuale itu berarti tanduk, berarti di antara tanduk. Kemudian ada linea nuchalis. Jadi kelanjutan dari crista nuchalis nih. Ini kan naik ke atas, terus ke sini crista nuchalis, kemudian di sini gambar yang sebelah kiri, ini crista nuchalisnya. Kemudian dia akan berlanjut di lateral ini menjadi linea nuchalis, nomor 20. Gitu. Nah, itu untuk hewan, nih ya, sapi. Nah, kemudian ini untuk bagian sisi kaudal daripada hewan kuda, yang nomor 21 ini namanya protuberansia occipitalis externa. Jadi ini kan yang kristanya, kemudian di ujungnya itu ada protuberansia atau penonjolan itu occipitalis externa namanya. Protuberansia occipitalis externa kalau pada kuda. Kalau pada sapi tidak ada. Nah, ini condylusnya masih sama, jumlahnya 2, kemudian ini processus paramastoideusnya. Terus juga ini untuk foramen magnumnya. Terus ini untuk crista nuchalisnya di atas. Gitu. Yang untuk hewan kuda ya. Oke, selanjutnya ini kalau kita lihat dari sisi medial, tadi di antara di dalam fossa condylaris akan ditemukan foramen hypoglossum. Nah, ini untuk foramen hypoglossumnya, di mana foramen hypoglossum ini akan dilewati oleh nervus hypoglossus. Singkat ya, dia nervus cranialis, nervus hypoglossus, salah satu dari 12 nervus cranialis. Kemudian
nomor 22 nanti akan ditemukan juga processus acousticus internus. Jadi dia adalah taju yang dimana dia berada di sisi daripada meatusnya atau liang. Jadi yang nomor 23 ini liangnya, meatus acousticus internus, buat tempat masuknya suara gitu ya. Kemudian di sisinya ada tajunya, namanya processus. Namanya hampir sama, processus acousticus internus, meatus acousticus internus. Nah, kemudian di sisi lateral, di os frontal, ini os frontal, itu dapat ditemukan bentukan. Yang pertama, foramen supraorbitalis. Dari namanya, foramen lubang, supra di atas, orbitalis mata. Berarti dia di atas dari mata. Nih. Namanya foramen supraorbitalis. Nah, kemudian di foramen supraorbitalis nanti ditemukan sulcus atau alur. Ini khusus pada sapi ya. Namanya sulcus supraorbitalis. Oke. Selanjutnya, di tanduk itu ditemukan namanya processus cornualis. Nih, jadi jumlahnya juga sepasang, kanan dan kiri. Processus cornualis. Kemudian di antara proses cornualis ditemukan crista sagittalis externa. Jadi crista sagittalis externa ini kelanjutan juga daripada crista occipitalis externa yang tadi di awal. Dia melanjutkan ke bagian atas gitu ya. Kalau kanan kirinya kan tadi crista nuchalis, kalau ke bagian atasnya lagi jadi crista sagittalis externa. Kemudian ini untuk perbandingan dari tulang-tulang pada tiap hewan gitu ya. Kalau pada gambar ini ada anjing, babi, terus sapi, sama kuda. Nah, untuk batasannya sendiri, untuk yang warna hijau ini adalah os parietal. Jadi jumlahnya 2, kanan kiri. Ini os parietal pada sapi. Kalau pada babi dia tidak ada. Kalau pada kuda, dia cukup luas juga. Kemudian di atas os parietal itu ditemukan ini os frontal ya, yang cukup luas ini. Kalau pada sapi terlihat sangat luas, pada kuda juga, ini pada babi juga ada. Kemudian di antara os parietal tadi terdapat os interparietal yang kecil. Nih. Kalau pada babi juga tidak ada untuk os interparietal. Kemudian untuk os occipital sendiri ini cukup luas ya, ini. Yang biru sama yang ungu ini os occipitalnya. Ini os occipitalnya. Di sebagai dinding kaudalnya. Terus untuk yang sisi lateralnya, kanan kirinya nih yang ini, yang agak hijau, agak tua ini adalah os temporalnya. Ini. Ya. Ini adalah os interparietal, os temporalnya. Oke, itu untuk perbandingan di tiap-tiap hewannya gitu ya. Nah, selanjutnya, ini kalau misalkan kita lihat dari sisi medial, terus ke arah kranial situ, nah ini mungkin biar kebayang, jadi ada yang namanya sinus, atau lubang udara yang tidak berhubungan langsung dengan udara gitu, yang fungsinya dia sebagai untuk memperingan tulang, juga memperkuat dari tulang itu. Nah, untuk nomor 28 dan 29 ini, itu disebut dengan ini. Sinus frontalis rostralis, yang belakangnya sinus frontalis yang caudalisnya. Nah, sedangkan di antara sinus frontalis rostralis dengan caudalis itu disebut dengan septum transversum sinusum frontalium. Ini cukup panjang gitu ya. Jadi septum itu kan pembatas, terus transversum sinusum berarti sinus, frontalium di os frontal gitu ya. Terus kemudian yang nomor 26 tadi ini processus cornualisnya. Nah, ini kan dalaman daripada tanduk gitu ya. Terus tanduk itu kalau tanduk itu akan mengalami keratinisasi atau mengeras gitu. Kemudian akan membentuk tanduk gitu. Jadi di dalam tanduk ini yang nomor 31 ditemukan processus cornualis. Terus kalau dari luarnya itu namanya cornua gitu ya. Kalau udah bentukan tanduk gitu. Kemudian di gambar yang bawah
dapat ditemukan juga prosesus mastoideus. Ini kalau pada gambar yang skematis. Tuh. Nah, kemudian ini untuk prosesus paramastoideus yang nomor 32. Kalau di prepart aslinya di sebelah sini, kemudian di sebelahnya dia dekat dengan prosesus paramastoideusnya ini yang panjang nomor 14. Tuh. Oke, kita ke gambar sebelah kiri. Nah, tadi kan di awal ada linea nukalis ya. Jadi crista nukalis dulu, kemudian dilanjutkan dengan linea nukalis yang nomor 20. Nah, kemudian berlanjut lagi menjadi linea menjadi crista temporalis yang 35, kemudian berlanjut lagi menjadi linea temporalis. Ini kalau pada hewan sapi ya. Pada hewan sapi seperti itu. Jadi crista, linea, crista lagi, terus linea lagi. Nah, terus kalau pada hewan sapi, untuk os parietalnya itu, yang ini, itu cenderung berbentuk cekung gitu ya. Namanya adalah fossa temporalis. Sedangkan kalau pada hewan kuda dan juga anjing, itu cenderung cembung dan juga luas nih. Itu disebut dengan planum temporalis gitu ya. Kemudian kalau pada hewan kuda dan anjing, itu tidak ditemukan adanya linea, tidak ditemukan adanya crista nuchalisnya. Jadi langsung linea nuchalis, kemudian crista temporalis, terus yang 36 adalah linea temporalisnya. Ini cukup panjang gitu. Pada anjing juga sama. Kemudian untuk bentukan-bentukan lainnya, seperti tadi udah dijelasin, ada prosesus paramastoideus, terus yang ini condylusnya, terus nanti di sini yang prosesus mastoideusnya, yang tadi paramastoideus. Nah, kalau di lateral nanti akan ditemukan liang juga, namanya meatus acousticus externus. Nih, jadi kalau dari medial namanya yang internus, kalau dari lateral itu namanya yang externus. Juga sama, prosesusnya juga sama, prosesus acousticus externus gitu ya. Nah, pada hewan kuda itu terdapat ini yang tadi protuberancia occipitalis externa. Sedangkan kalau pada anjing namanya adalah prosesus interparietal. Protuberancia occipitalis externa, prosesus interparietal. Terus kalau pada anjing juga untuk prosesus paramastoideusnya ini yang 14 itu cenderung berbentuk lebih kecil gitu ya dibandingkan yang hewan kuda atau sapi. Jadi kecil gitu untuk paramastoideusnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di bagian bawah dari sisi ventral itu ada ini tuberculum basilaris, jadi penonjolan di bagian bawah. Kemudian ada bulat timpanica yang nomor 42. Jadi dibentukannya agak gelembung gitu ya. Bentuk seperti gelembung, namanya bulat timpanica. Ini jumlahnya sepasang, cuman yang sebelah kirinya ini sudah kelihatan agak rusak gitu ya. Kemudian terlihat juga bentukan prosesus ini. Prosesus muscularis ini. 43. Kemudian di sebelahnya ini jumlahnya juga 2. Ini adalah facies articularis. Nah, facies articularis ini adalah fungsinya sebagai tempat artikulasi atau persendian dengan tulang rahang bawah atau os mandibula. Jadi antara tulang kepala dengan os mandibula atau tulang rahang bawah itu tidak menyatu, gitu ya. Melainkan dia menyatu melainkan mereka melakukan penyatuan gitu di facies articularis ini. Nah, kemudian kita lihat dari sisi medial, kita udah kembali ke os sphenoidal. Nah, di os sphenoidal ini itu ditemukan cekungan gitu ya. Ini namanya adalah sella turcica yang 46.
Nah, sela tursika ini sebagai tempat kedudukan daripada hipofisis gitu. Nah, hipofisis sendiri adalah master of glands gitu ya. Jadi yang mengatur daripada hormon. Kemudian di kranial ini ada os ethmoidal. Bentukannya adalah salah satunya ada krista gali. Jadi tepian tajam namanya krista gali. Nah, yang ini adalah labirintusnya. Jadi di kavum nasi nanti dapat ditemukan labirintus yang 48 ini. Kemudian di kavum cranii dapat ditemukan bentukan penekanan namanya impresio digitatae. Nih. Jadi kayak kalau kalian pernah megang tanah liat gitu ya, terus kalian tekan-tekan dengan jempol misalkan, itu kan ada bentukan penonjolannya itu namanya impresio digitatae kalau pada kavum cranii ini. Itu akibat dari penekanan otak gitu ya. Nah, kemudian dilihat dari sisi yang lain, di os ethmoidal yang ini kan sela tursika ya. Itu nanti ditemukan sulcus chiasmaticus gitu. Yang 49 ini. Ini sebagai tempat persilangan daripada nervus opticus. Gitu. Terus ini kita lihat gambar yang sebelah kanannya. Nah, ini adalah labirintus. Jadi yang 50 ini foramina cribrosa, yang 51-nya lamina cribrosa. Bayangin aja kayak kalian masuk ke labirin gitu ya, namanya labirintus, labirin. Tempat yang buat sekat-sekatnya itu disebut dengan lamina, sedangkan tempat yang buat kalian jalannya itu, buat nyari jalan itu disebut dengan foraminanya gitu ya. Nah, jadi kan ini labirinnya, jadi yang sekat-sekatnya itu disebut dengan laminanya, sedangkan yang tempat kalian jalannya itu disebut dengan foramina. Gitu ya, lubang-lubangnya itu. Oke. Kemudian ini bisa dilihat di sisi lateral dari tulang sapi ini, nomor 52 ada foramen ethmoidal. Foramen ethmoidal, kemudian di bawahnya ada foramen opticus gitu ya. Yang ini foramen opticus. Nah, terus kalau kita lihat dari preparat asli yang posisinya agak kita balik gitu, dari sisi yang agak sudut pandang yang agak beda. Nah, ini kan kranialnya di bawah sini ya, ini kranialnya. Nah, tadi ethmoidalnya di sini kan, di sini ethmoidal, kemudian berlanjut jadi opticus. Nah, karena kita udah ngelihatnya dari sisi yang lain, itu juga terlihat lubang yang lain, yakni foramen orbitorotundum sama foramen ovale kalau pada ruminansia. Jadi ngurut ya, foramen ethmoidal, opticus, orbitorotundum, ovale. Nah, foramen opticus sendiri dia sebagai tempat lewatnya daripada nervus opticus. Kalau yang foramen ovale itu sebagai tempat foramen orbitorotundum itu sebagai tempat lewatnya nervus itu oculomotorius gitu ya. Sama trigeminus yang 2 ophthalmicus sama maxillaris. Kan trigeminus ada 3 ya, ophthalmicus, maxillaris sama mandibularis. Nah, kalau foramen ovale itu baru yang nervus mandibularisnya. Itu. Jadi opticus ya opticus, orbitorotundum ya oculomotorius sama ophthalmicus dan maxillaris. Kalau yang ovale itu yang mandibularis. Kemudian di bawahnya, ini dari sisi kita lihat dari sudut pandangnya agak kita geser. Kranial masih sama ya, sebelah kanan sini, ini kranialnya. Nah, ini masih kelihatan foramen orbitorotundum sama foramen ovale. Sedangkan yang foramen opticus sama ethmoidal di agak depan sini, jadi di sekitaran sini. Ini kehalang oleh tulang yang ininya. Tuh. Ini kalau kita putar-putar tulangnya gitu ya. Nah, kemudian pada sebelah kanan ini adalah tulang kuda yang kanan. Nah, di tulang kuda itu ada khusus gitu ya, namanya foramen lacerum tadi. Di perites ada. Jadi cukup besar dan terlihat kalau misalkan agak kita miringin gitu foramen lacerum. Dia fungsinya sebagai tempat lewatnya dari nervus cranialis ke-9, 10, 11, dan nervus mandibularis gitu. Nah, kemudian di depannya ada foramen alare aborale. Foramen alare aborale ini juga ditemukan juga pada anjing gitu ya. Dia fungsinya sebagai kanalis
sebagai muara gitu ya daripada kanalis alaris gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat nih di gambar ini, di sebelah sini ada foramen ethmoidal, kemudian di bawahnya ada foramen opticus, kemudian di sekitaran sini ada foramen orbitorotundumnya gitu ya. Ini kalau pada kuda. Terus karena foramen ovale hanya dimiliki pada ruminansia, pada kuda dia tidak ditemukan. Nah, yang ini yang Paramastoideus, kemudian ini foramen hipoglossumnya. Yang tadi, yang kita lihat dari sisi medial. Yang lewatnya nervus hypoglossus. Itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum osakrani pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Dimas Wahyudanto. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya izin bertanya untuk yang tadi soal pretest yang apa ya tadi? Nomor sebentar, Kak. Yang rongga di kuda itu loh Kak, rongga khusus di kuda. Itu kenapa yang alare aporale itu enggak termasuk di situ ya? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, tadi sempat aku jelaskan juga di terakhir untuk yang foramen alare aporale itu juga dapat ditemukan pada anjing. Cuman di anjing itu dia terlihat lebih kecil. Nah, sedangkan kalau yang laserum itu benar-benar khusus pada kuda. Jadi dia ada hanya pada kuda gitu. Makanya khusus berupa lubang pada pas occipital juga gitu. Nah, itu Dimas. Jadi yang alare aporale juga ditemukan pada anjing. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, Ocha. Boleh, silakan. Terima kasih Kak udah dikasih kesempatan. Izin bertanya. Tadi kan ada sinus frontalis sama rostralis. Sinus frontalis rostralis sama sinus frontalis caudalis. Itu perbedaannya apa ya Kak? Oke, pertama kalau kita meninjau dari apa namanya PAV kemarin yang istilah-istilah itu kan untuk kranial dan rostralis itu adalah yang menuju ke bagian depan gitu ya, ke bagian kepala. Sedangkan yang caudalis kan menuju ke bagian ekor atau istilah kasarnya ke belakang gitu ya. Sedangkan kalau kranialis ke depan. Nah, itu mudahnya anatomi dan terms atau istilah itu gara-gara kita menamakan bentukannya itu sesuai dengan ya bentukannya itu. Kalau rostralis kan dia di depan ya, makanya namanya rostralis. Sedangkan yang caudalis di belakang, makanya namanya caudalis gitu. Itu sih yang jadi bedanya sebenarnya. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Nice. Mungkin lagi mau ditanyakan? Jadi juga ada tutor gitu ya, seperti biasa ke kakak asosnya masing-masing. Mungkin kalau sekarang belum kepikiran gitu, nanti bisa sih ditanyain pas tutor gitu, dipuas-puasin juga lah. Oke, kalau nggak ada yang tanya, mungkin aku yang mau nanya. Tadi untuk perbedaan dari tulang di kuda dengan sapi gitu ya, itu apa ya di bagian os parietalnya? Saya tahu nggak? Slide ini deh, kelihatan. Aku kalau nggak ada ya aku pilih lah, nggak salah. Saya nggak mau coba. Siapa ini? Dimas boleh.
kalau di kuda itu ada tonjolan namanya planum temporalis, kalau di sapi itu lekukan namanya apa ya tadi? Fossa temporalis kalau nggak salah. Fossa temporalis ya. Ingat lagi ya PAV-nya. Fossa kan cekungan. Fossa temporalis. Oke, masih Dimas. Oke, terus kemudian apa ya? Nah, mungkin ada yang tahu yang aku benerin ini namanya apa dan fungsinya apa? Izin menjawab, Kak. Oh, silakan. Condylus occipitalis. Fungsinya? Fungsinya sebagai pertautan itu persendian antara untuk itu Kak, tulang belakang. Kranium dengan vertebral cervicalis. Yang ke 1. Oke, mantap, betul ya. Nanti di minggu ketiga akan lebih dipelajari kok tentang tulang belakang. Terus mungkin ada yang bertanyakan? Cari-cari soal tahu. Oke, mungkin aku tanya, ada yang tahu nggak ini apa? Ini yang buletan. Itu foramen hypoglossum bukan, Kak? Ya, mantap, betul, foramen hypoglossum. Tempat lewatnya nervus hypoglossus. Oke, mantap. Terus ini namanya apa? Meatus acousticus externus bukan enggak? Oh, yakin? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Betul ya. Yang eksternus karena dilihat dari sisi lateral di luar gitu ya istilahnya. Eksternus kan di luar gitu. Terus yang biar makin mantap gitu ya. Oke. Oke, kalau yang di sini tadi apa? Stanokalis, Kak. Stanokalis. Kalau yang di sini, yang tajam juga. Vista sagittalis. Oh iya. Ya, oke. Kalau yang di sini? Vista occipital external. Oke, mantap. Oke, ini aku mau nanya ini. Yang tahu nggak ini apa? Nih. Tahu nggak? Kak izin menjawab, Kak. Itu prosesus acousticus internus bukan enggak? Perot. Coba lagi yang lain, ayo.
Processus pterygoides. Tenot, salah. Yang lain. Bulat timpanika, Kak. Hampir dekat-dekat situ, tapi bukan itu. Tuberculum bacillus mana? Ya, tuberculum bacillus ya. Itu tuberculum bacillus, dia ada di tengah gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan belum ada ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di Twitter gitu ya. Kak mau tanya, Kak? Oh, siapa ini? Dimas lagi, oke silakan. Saya mau tanya, kenapa kok os maxilla itu nggak termasuk dalam os akrani, Kak? Oke, jadi os maxilla itu kan rang atas, dia dimasukkan ke dalam wajah gitu ya. Karena kan yang penyusun wajah kan salah satunya adalah ya rang atas gitu. Ini kan dari mana ya? Nah, jadi untuk tulang kepala kan di sini ya kepala. Kepala kan salah satunya meliputi dari otak itu sendiri ya. Jadi kalau kavum cranii lah, istilahnya tadi kavum cranii kan di otak gitu ya. Sedangkan penyusun kavum cranii atau sekitaran dari kavum cranii kan ada os frontal, sphenoidal, ethmoidal, dan tadi yang 7 tulang tadi. Sedangkan si os maxilla kan di sini nih. Ini os maxilla. Jadi dia sudah di luar daripada yang membantu apa istilahnya? Di luar daripada pembantu penyusun daripada os akrani. Makanya dia tidak masuk ke dalam tulang penyusun kepala, melainkan tulang penyusun wajah gitu. Mungkin bisa menjawab? Ya, menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, mungkin udah jam berapa? Oke, kalau belum ada tanyakan lagi, bisa aku cukupkan. Oh, ada lagi. Layli, silakan. Izin bertanya, Kak, fungsi dari apa namanya protuberantia intercornualis pada sapi itu apa, Kak? Protuberansia intercornualis. Ya. Oke, untuk protuberansia intercornualis sendiri itu hampir kemungkinan ya, aku juga belum tahu pastinya. Dia seperti hanya peninggian aja di bagian di antara tulang apa namanya di antara kornua itu. Tapi kalau misalkan kamu nanyanya yang fungsi protuberansia ini, occipitalis externa yang nomor 21, ini fungsinya itu untuk apa namanya sebagai perlekatan dari ligamentum nuchalis gitu. Namanya ada ligamentum nuchalis. Ingat ligamentum itu apa? Terus nuchalis itu apa gitu. Tinggal dia bisa main aja lah. Nanti belajar di semester 2 ada. Itu sih. Mungkin bisa menjawab. Iya, Kak, terima kasih. Oke. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, insyaallah silakan Desa. Permisi, Kak, mau tanya, yang linea nuchalis itu fungsinya untuk membagi daerah dexter dan sinister gitu, tak, Kak? Yang linea nuchalis. Iya, linea nuchalis. Yang ini ya? Iya. Linea nuchalis itu enggak ya, maksudnya enggak juga dikatakan sebagai pembagi dexter maupun sinister, karena dia sendiri kan udah jelas gitu ya, letaknya ada yang satu di dexter, yang satu di sinister gitu. Jadi bukan sebagai istilahnya bukan sebagai pembagi gitu untuk linea nuchalis sendiri. Ini kan dia kelanjutan daripada tadi krista. Jadi kalau misalkan kita pegang preparatnya, kalau yang di krista kan tepian tajam. Jadi pas kita pegang dia agak kasar, terus pas nyampe linea nuchalis itu halus. Kemudian kalau kita lanjutin ke crista temporalis itu kasar lagi gitu. Jadi dia bukan pembagi daripada kanan dan kirinya gitu ya. Untuk yang nuchalis. Oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi. Lagi. Kita tutup. Resan lagi. Ya, mungkin kalau benar-benar sudah tidak ada, bisa aku cukupkan. Aku izin stop share.
Oke. Eh, Ganip, ya Allah, silakan Ganip. Saya izin bertanya Kak mengenai soal yang pretest tadi, yang nomor 4 kalau nggak salah itu kenapa bukan lamina fibrosa Kak jawabannya? Kenapa malah osteoidal? Nomor 4, tulang yang menjadi batas antara kafum kranii dengan kafum nasi. Oke, pertama, pertanyaan tulang. Oke, pertanyaan tulang ya. Kalau tulang, sudah pasti diawali dengan kata os. Kalau labirintus, apa tadi? Lamina fibrosa, ya. Itu kan bukan os gitu ya, melainkan bagian daripada os etmoidal. Jadi os etmoidal itu kalau kalian baca di buku teori, mungkin udah dibagiin sama komtingnya, itu adalah bagian daripada os etmoidal. Jadi os etmoidal punya lamina fibrosa. Jadi lamina fibrosa itu adalah bagian daripada tulang si os etmoidal. Makanya yang dikatakan tulang bagi antara kafum kranii dengan kafum nasi itu adalah os etmoidalnya, bukan si laminanya. Itu Gaga. Cukup menjawab ya. Oke. Oke, mungkin nanti kalau ada info selanjutnya bisa tidak dari komting. Oke, mungkin untuk praktikum pada hari ini bisa aku cukupkan. Sebelum aku tutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa. Berdoa dapat dicukupkan. Kurang lebihnya aku minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.